Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Namun bagaimana kelanjutannya sampai dengan saat ini? Langsung saja kita bahas topik kali ini dengan rekan Mangi Veracon. Selamat siang, Mangi. Halo Pak Jan, selamat siang. Ya, Mangi, kali ini kita membahas soal infrastruktur ya. Dan tadi sudah disebutkan Betul. bahwa belakangan ini atau beberapa tahun terakhir pemerintah memang giat-giatnya membangun infrastruktur. Tapi jika kita lihat lebih jauh lagi, Mangi, apa sih sebetulnya alasan pemerintah gencar membangun infrastruktur? Oke Fajar, kalau kita bicara soal infrastruktur, infrastruktur ini bisa kita artikan sebagai sebuah prasarana ya, atau segala sesuatu yang bisa menunjang aktivitas dan juga kegiatan masyarakat di tanah air. Nah, infrastruktur ini kan juga terbagi lagi Fajar, ada infrastruktur fisik dan juga non-fisik. Nah, contoh untuk infrastruktur yang non-fisik ini adalah seperti pelayanan publik. Kemudian untuk infrastruktur fisik ini, contohnya seperti bendungan, bandara, jalan tol, jembatan, jalanan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kenapa sih dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah ya, terutama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sangat menggencarkan sekali pembangunan infrastruktur. Jadi memang menurut Presiden Joko Widodo ya, hingga saat ini Fajar, untuk pembangunan infrastruktur ini sedang diratakan di tanah air dari Sabang sampai Merauke. Nah, salah satu tujuannya adalah terutama bagi masyarakat yang memang tinggal di daerah terpencil, begitu ya, di daerah perbatasan, ini bisa merasakan kehadiran negara Fajar. Karena sebenarnya manfaat dari infrastruktur sendiri ini adalah untuk mengatasi kemiskinan, begitu ya, kemudian juga untuk meningkatkan daya saing di negara sendiri, kemudian juga untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru. Nah, kemudian kenapa sih dengan membangun infrastruktur di tanah air ini bisa mengatasi kemiskinan? Oke, saya berikan contoh, misalnya pemerintah membangun, kita katakan bendungan lah begitu ya, di salah satu wilayah atau provinsi yang memang di wilayah tersebut masyarakatnya ini mayoritas bekerja sebagai petani contohnya. Nah, bendungan yang dibangun oleh pemerintah ini kan nanti bisa berfungsi untuk mengairi sawah para petani tersebut. Nah, kemudian ketika pemerintah membangun jalan atau jembatan contohnya, jadi untuk distribusi hasil-hasil tani dari masyarakat ini juga akan menjadi lebih efektif, biayanya lebih murah, lebih efisien begitu Fajar. Dan memang intinya lagi-lagi infrastruktur ini adalah prasarana yang bisa menunjang kegiatan dan juga aktivitas masyarakat terutama di tanah air Fajar. Oke, salah satu contohnya ternyata itu yang memang cukup lekat dengan aktivitas terutama perekonomian masyarakat. Tapi kemudian dengan gencarnya pembangunan, Mangi, update-nya atau progresnya sampai dengan sejauh ini kondisi infrastrukturnya seperti apa? Oke Fajar, jadi memang pada awalnya di tahun 2021 ini untuk pembangunan infrastruktur ini mendapatkan dana atau anggaran begitu ya, senilai 53,9 triliun rupiah. Tapi sayangnya hingga saat ini anggarannya harus dipangkas, ada realokasi anggaran dan sisa anggarannya ini hanya sekitar 47,63 triliun rupiah. Nah, memang adanya realokasi anggaran ini disebabkan karena dana-dananya ini digunakan untuk penanganan salah satunya pandemi COVID-19. Karena memang dalam beberapa waktu terakhir ya kita tahu untuk pandemi COVID-19 atau untuk jumlah kasus COVID-19 di Indonesia ini kian meningkat. Jadi menurut pemerintah harus ambil dana atau anggaran dari proyek-proyek begitu yang bisa dientar-entarin deh gitu Fajar untuk dimanfaatkan demi penanganan pandemi COVID-19. Dan akhirnya ada beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang pembangunannya tertunda, penyelesaiannya tertunda, dan bisa kita katakan mangkrak begitu Fajar. Apa saja? Ini antara lain ya, ada kawasan industri Subang, kemudian juga food estate Kalimantan Tengah, kemudian ada akses bandara Syamsuddin Nur, dan juga flyover Buah Batu. Nah, selain realokasi anggaran tadi, karena ada pandemi COVID-19 ya, ada kebijakan-kebijakan baru seperti PSBB, PPKM, social distancing, ini juga menghambat sebenarnya Fajar penyelesaian dan pembangunan infrastruktur tadi. Dan secara tidak langsung, ketika proyek-proyek infrastruktur pemerintah ini mangkrak atau tertunda gitu ya, ini juga menjadi satu alarm bahaya sebenarnya bagi para BUMN karya yang ada di dalam negeri Fajar. Jadi memang ini kaitannya erat ya, proyek infrastruktur pemerintah dengan para BUMN karya ketika proyek-proyeknya ini memang kita katakan tertunda atau mangkrak, ini juga menjadi satu hal yang buruk sebenarnya bagi kinerja dari para BUMN karya di dalam negeri sendiri, Fajar. Oke, kemudian jika kita lihat juga lebih jauh, tadi ada beberapa proyek yang kemudian mangkrak begitu dan
memang masih perlu dilanjutkan pembangunan karena memang juga akhirnya tertunda pandemi dan juga sejumlah hal lainnya. Tapi kenapa kemudian akhirnya bisa menjadi angin segar bagi BUMN karya, Mangi? Gini Fajar, mungkin sebelum kita bicara soal angin segar, kenapa dulu ya kita bahas nih kalau proyek-proyeknya pemerintah, infrastruktur pemerintah ini tertunda bisa menjadi alarm bahaya lah gitu bagi para BUMN karya di dalam negeri ya. Nanti baru kita bahas soal angin segarnya. Nah, jadi begini, ketika proyek-proyek infrastruktur pemerintah ini mangkrak atau tertunda begitu ya, di mana sebenarnya pemerintah dalam membangun atau menggencarkan infrastruktur ini kan menggandeng para BUMN karya yang ada di dalam negeri begitu ya. Tapi ketika ada tadi realokasi anggaran, kemudian juga dari sisi hulu dananya macet begitu ya, ini juga akan menyebabkan kinerja dari para BUMN karya ini terkontraksi dan juga cash flow-nya jadi berantakan, Fajar. Jadi macet yang menyebabkan BUMN karya ini terlilit hutang-hutang yang beban hutang yang cukup tinggi dan juga menyebabkan labanya ini menjadi anjlok. Bahkan di sepanjang tahun 2020 lalu para BUMN karya ini mencatatkan kerugian ya atau labanya ini anjlok hingga 90%. Terlebih kita tahu untuk proyek-proyek konstruksi atau infrastruktur ini kan merupakan proyek yang kita katakan membutuhkan modal yang cukup banyak, anggaran yang cukup banyak, padat modal begitu ya. Jadi kalau dananya aja macet, ini sudah dipastikan ya keberlangsungan proyek dan juga pihak-pihak yang menjalankan proyek tersebut ini menjadi merasakan dampak yang buruk, kira-kira seperti itu Fajar. Terlebih ya ketika BUMN karya ini kinerjanya semakin terkontraksi harus diperhatikan karena dikhawatirkan ke depannya potensi para BUMN karya ini untuk berguguran akan semakin tinggi. Dan ada satu opini atau pernyataan nih dari ekonom senior Indef yaitu Afriliani yang menyatakan bahwa sebenarnya saat ini pemerintah ini dalam menggencarkan pembangunan infrastruktur ya memberikan proyek kepada para BUMN karya ini terlalu banyak karena diberikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi bisa kita katakan si BUMN karya ini akhirnya kewalahan Fajar. Terlebih dana dari sisi hulunya dari pemerintahnya juga macet begitu ya, harus ada realokasi anggaran. Jadilah akhirnya proyeknya mangkrak, tidak selesai-selesai, kemudian kinerja dari BUMN karyanya ini juga semakin terkontraksi Fajar. Tapi ternyata beberapa waktu belakangan ini juga sudah ada kabar baik ya yang diproyeksikan ini bisa membangkitkan kinerja bagi para BUMN karya di dalam negeri sendiri Fajar. Oke, kinerjanya memang terkontraksi, kemudian akhirnya kerugian tidak bisa dielakkan begitu. Nah, ini juga memang beberapa langkah akhirnya sudah disebutkan oleh pemerintah, terutama salah satunya penyelamatan dari BUMN karya ini sendiri. Tapi bagaimana sebetulnya mekanisme dan cara apa kemudian yang akan ditempuh untuk menyelamatkan BUMN karya yang memang sangat terkontraksi ini, Mang? Oke Fajar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa waktu belakangan ini ada kabar baik sebenarnya ya. Salah satunya datang dari Indonesia Investment Authority ya, atau Lembaga Pengelola Investasi atau SWF-nya Indonesia lah gitu Fajar. Ternyata ada beberapa lembaga atau investor global, investor asing gitu ya Fajar, ini ingin menanamkan modalnya kepada Indonesia lewat INA tadi atau Indonesia Investment Authority. Dan memang rata-rata lembaga-lembaga yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia ini merupakan hasil dari kerjasama antara government to government Fajar. Nah, siapa saja kemudian yang akan menanamkan modalnya lewat INA tadi? Yang pertama ini ada Uni Emirat Arab Fajar yang akan menanamkan modalnya senilai 10 miliar dolar Amerika. Kemudian ada JBIC ya atau Japan Bank International Corporation yang akan menanamkan modalnya senilai 4 miliar dolar Amerika. Kemudian ada US International Development Finance yang juga akan menanamkan modalnya senilai 2 miliar dolar Amerika. Terlebih memang kita tahu ketika pemerintah membangun SWF atau INA asal Indonesia ini ya, akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di dalam negeri. Dan ternyata Menteri BUMN Erick Thohir ya juga sedang mengusulkan nih PMN atau penyertaan modal negara yang berasal dari APBN kepada 12 BUMN. Dan dari 12 BUMN tersebut ya, 3 diantaranya merupakan BUMN karya. Dan PMN ini juga diproyeksikan akan diberikan di tahun 2022 mendatang. Nah, ketiga BUMN karya yang diusulkan mendapatkan PMN ya atau suntikan modal dari dalam negeri sendiri ini antara lain ada PT Hutama Karya ya
yang akan mendapatkan suntikan dana ini sekitar 31,3 triliun rupiah, dan memang dananya ini juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kemudian yang kedua ini ada Waskita Karya senilai 3 triliun rupiah untuk penguatan modal dan juga restrukturisasi, dan yang terakhir ini ada Adikarya Fajar ya senilai 2 triliun rupiah, di mana nanti dananya ini akan digunakan untuk penyelesaian jalan tol Yogyakarta Solo. Nah, sebenarnya dari angin segar yang sudah didapatkan oleh para BUMN karya begitu ya, intinya sudah mendapatkan suntikan modal nih dari kanan kiri, tinggal bagaimana kedepannya para BUMN karya ini memanfaatkan dengan maksimal, mengoptimalkan kesempatan dan peluang yang ada untuk meningkatkan kinerja mereka yang memang beberapa waktu belakangan ini semakin terpuruk begitu ya, terlebih memang ketika mereka sebenarnya mendapatkan suntikan modal atau suntikan dana dari berbagai pihak, konsekuensi dan tanggung jawab mereka juga ini sebenarnya semakin besar. Contohnya ketika mereka mendapatkan suntikan dana dari INA tadi ya, artinya mereka juga bertanggung jawab kepada para investor global atau investor asing. Dan di sisi lain ketika mereka mendapatkan PMN, di mana PMN ini kan berasal dari APBN. Nah, APBN kita ini kan juga berasal sebagian dari pendapatan pajak. Pajak ini kan juga dihasilkan oleh rakyat secara tidak langsung. Jadi BUMN karya ini juga bertanggung jawab dong Fajar ya kepada rakyat ketika sudah mendapatkan suntikan modal. Jadi harus dimaksimalkan dengan baik agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat Indonesia dan juga perekonomian negara. Dan tentunya beberapa masalah-masalah yang selama ini ada juga harus diselesaikan begitu ya, agar kedepannya kinerjanya lebih baik lagi dan lebih optimal lagi, Fajar. Ya, sepakat sekali bahwa BUMN-BUMN karya harus bisa kembali membukukan kinerja yang baik, kemudian yang memuaskan serta positif. Tapi apa kemudian masalah-masalah yang memang dihadapi selama ini, Mangi? Adakah kemudian langkah ataupun solusi juga yang bisa kita berikan kepada BUMN-BUMN karya ini? Oke, salah satunya tadi saya juga sudah sebutkan ya, masalah atau biang kerok nih, kenapa sih BUMN karya ini kinerjanya terkontraksi sangat dalam, bahkan sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 mereka juga sudah mengalami apa ya, kita katakan sebagai kinerja sudah memburuk dan kian buruk gitu ya ketika adanya pandemi COVID-19. Nah, salah satunya memang dalam 6 tahun belakangan ini pemerintah kan sedang menggencarkan sekali pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Tapi mungkin saking semangatnya nih pemerintah nih Fajar, akhirnya memberikan proyek-proyek kepada BUMN karya ini yang terlalu banyak, terlalu besar di waktu yang bersamaan. Jadi para BUMN karyanya ini bisa kita katakan kewalahan begitu ya, terlebih support dana dari sisi hulu, dari atasnya ini macet ya, ada realokasi anggaran dan lain-lain, ya sudah akhirnya kinerjanya semakin terpuruk. Kemudian akhirnya hasilnya juga untuk infrastruktur, pembangunan infrastruktur ini menjadi mangkrak. Nah, satu catatan bagi pemerintah ke depannya ketika ingin memberikan proyek atau penugasan pembangunan infrastruktur kepada BUMN karya ini harus lebih memperhatikan terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi ke depannya itu seperti apa sih gitu. Jadi harus ada hal-hal yang memang diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada pernyataan yang datang dari Dahlan Iskan nih, mantan Menteri BUMN, yang menyatakan bahwa memang untuk proyek konstruksi dan infrastruktur ini kan merupakan proyek yang membutuhkan dana atau anggaran yang cukup besar ya Fajar ya. Jadi memang terkadang para BUMN karya ini juga membutuhkan modal atau tambahan dari pihak-pihak lainnya, salah satu perbankan. Tapi sayangnya bunga yang diberikan dari pihak perbankan ini cukup tinggi, yang akhirnya juga ini membuat kinerja dari para BUMN karya ini semakin susah untuk bangkit dan juga terkontraksi, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dan salah satu solusinya mungkin untuk jangka pendek sebenarnya gini Pak Jan, ketika sudah mendapatkan banyak suntikan modal, suntikan dana ya dari tadi ada dari INA, kemudian dari PMN, sebenarnya untuk BUMN karyanya ini dari sisi internalnya juga harus dibenahi terlebih dahulu. Nah, ketika ada masalah-masalah yang menimpa ya perusahaan-perusahaan tersebut, perseroan tersebut, ini artinya harus dibenahi dari sisi internal atau dari dalamnya dulu nih Fajar. Salah satunya dengan melakukan aksi korporasi contohnya. Kemudian ketika sudah dari sisi internalnya dibenahi, kemudian sudah dapat bantuan lagi dari eksternal, nah ini akan memaksimalkan kinerja dari para BUMN karya di kemudian hari atau di kedepannya. Kemudian untuk jangka pendeknya juga mungkin pemerintah bisa membayar ya utang-utang pemerintah nih kepada para BUMN karya untuk menolong kinerjanya dan agar tidak berguguran di kemudian hari Fajar. Karena sebenarnya ketika para BUMN karya ini bisa
kembali beroperasi gitu ya, proyek infrastruktur juga bisa semakin cepat untuk diselesaikan, ini manfaatnya akan banyak sekali Fajar, tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan yang terkait, tapi juga masyarakat Indonesia dan juga perekonomian negara. Nah, menurut Fajar sendiri sejauh ini ketika pembangunan infrastruktur di dalam negeri ini bisa sukses ya, bisa selesai dengan cepat, apa sih Fajar manfaatnya? Ya, tentunya sejumlah manfaat begitu ya dari proyek infrastruktur, kemudian juga kehadiran BUMN karya ini cukup banyak begitu ya, Mangi. Selain memang tadi kita memang masih tetap mengkritisi bagaimana kemudian kinerjanya masih belum begitu positif. Tapi manfaat-manfaatnya sendiri adalah beberapa di antaranya adalah proyek infrastruktur yang berjalan ini berarti BUMN karyanya memiliki proyek yang harus dikerjakan dan potensi mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan dari proyek yang dikerjakan tersebut. Kemudian juga pengerjaan proyek infrastruktur tentunya diharapkan dan bahkan memang menyerap banyak tenaga kerja begitu ya dari pengerjaan proyek itu sendiri. Kemudian menjadi angin segar bagi subsektor konstruksi atau sektor pendukung bagi sektor konstruksi itu sendiri, sehingga memang multiplier effect-nya terhadap aktivitas ekonomi real ini diharapkan bisa muncul atau bisa terjadi. Kemudian menciptakan biaya angkut logistik yang lebih efisien dan kompetitif. Nah, ini juga cukup dirasakan oleh masyarakat tentunya, apalagi dengan kehadiran sekarang pengiriman logistik, pengiriman paket-paket yang mungkin setiap hari juga kita gunakan jasanya, sehingga adanya pembangunan ataupun proyek-proyek infrastruktur yang terus dikerjakan, tentunya biayanya akan semakin efisien dan juga semakin murah untuk konsumen terutama dan juga bagi para pengusaha logistiknya sendiri. Sementara itu juga kita harapkan ini sekali lagi yang ditekankan, proyek infrastruktur diharapkan membawa manfaat besar bagi hajat orang banyak atau aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga memang kehadirannya jika memang sudah dilaksanakan harus dilakukan secara serius, secara benar agar kemudian tidak terjadi fraud, tidak terjadi kegagalan, sehingga manfaatnya lah yang akan kita nantikan lebih luas kepada masyarakat. Itu Mangi mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan manfaat dari proyek infrastruktur, tapi saya juga sekaligus menutup tadi diskusi kita bahwa akhirnya arus kas dari BUMN Karya juga tetap harus diperhatikan agar kemudian proyeknya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Mangi atas diskusinya di siang hari ini. Kita lanjutkan di lain waktu dan pemirsa pastikan